Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saifuddin Umar alias Abu Fida. Saya lahir dari Surabaya, besar di Surabaya. Kemudian pendidikan saya sekolah dasar di Surabaya. Kemudian oleh orang tua saya SMP, SMA saya di pondok, yaitu di Ponorogo, Pondok Modern selama 6 tahun SMP SMA. Karena orang tua menyekolahkan saya di pondok yang mempunyai kelebihan bahasa Arab dan bahasa Inggris, maka orang tua saya mempunyai keinginan yang besar untuk menyekolahkan anaknya ke Timur Tengah. Akhirnya pada tahun 85-84 setelah keluar dari Gontor tahun 85 oleh pesantren ditugaskan untuk berkhidmat ya bakti untuk di Pondok Meruki Solo Al Mukmin. Itu hanya setahun untuk syarat untuk mengambil ijazah. Di situ saya banyak berinteraksi dengan banyak gerakan-gerakan Islam yang terutama pada saat itu yang menonjol itu adalah NII dan DI dan DII, Negara Islam Indonesia, Darul Islam, dan Gerakan Tentara Islam Indonesia yang dibawa oleh Kartosuwiryo dari Jawa Barat. Di situ di pondok pesantren itu di Meruki itu saya sendiri sebagai guru muda, artinya guru yang banyak berkhidmat. Dan di situ memang sejak terafiliasi, terpapar gerakan pemikiran keras itu, terutama saya mengefan ke tokoh di Meruki sendiri, yaitu Ustadz Abdullah Sungkar yang sudah meninggal. Karena kalau mempunyai harismatik tersendiri. Setelah saya dari Meruki tahun 85, oleh orang tua saya dimasukkan ke IAIN, Fakultas Adab, semester. Setelah itu saya disekolahkan sama orang tua tahun 86 itu ke Syria. Di Syria saya sekolah bahasa Ma'had Lugha. Persisnya itu di tempat namanya Muhajirin. Muhajirin di satu tempat itu ada Ma'had Lugha. Saya dapat izin tinggal karena saya belajar kursus bahasa Arab selama setahun pada waktu musim dingin kalau nggak salah. Artinya biayanya terjangkau di Syria waktu itu, negara sosialis yang berkiblat ke komunis. Situ saya saksikan banyak antrian dan buku-buku yang keras itu tidak ada, sehingga saya meninggalkan Syria, kemudian ke Yordan. Berapa tujuan lah di Yordan, saya bertemu dengan beberapa teman. Saya sekolah di Kuliatul Mustama Islamiyah. Pada waktu itu saya ketemu dengan Profesor Anton yang pakar ekonomi. Banyak alhamdulillah akhirnya saya sekolah di Yordan selama 2 tahun, Kuliatul Mustama Islami. Hadirkan saya orang Indonesia sendiri, orang asing bahkan di situ. Kemudian saya banyak berinteraksi dan banyak punya pertemanan ini, yaitu dari teman-teman dari Palestina. Pada saat sekolah, kemudian saya dari
kos, tidak ada asrama, tidak ada mukafa'ah, tidak ada salary per bulan. Jadi saya cukup-cukupkan karena mahasiswa, banyak belajar tidak membayar. Di dalam pergaulan saya banyak teman dari Palestina. Akhirnya saya ditunjukkan satu selebaran yang itu sudah ditempel di Masjid Ibnu Abbas. Saya tinggal di Zarqa. Zarqa itu kota kedua setelah Amman. Setelah Amman di Zarqa, saya tiada di Masjid Ibnu Abbas itu saya membaca sendiri. Dari selebaran itu ada disebutkan, intinya itu bahwasanya jihad dari ini adalah hukumnya fardu ain dengan banyak dalilnya, banyak dalil. Akhirnya takdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya saya diskusi, akhirnya saya sama teman-teman Palestina itu berangkat meninggalkan Jordan ke Pakistan, ke Peshawar, kemudian ya dari biaya mereka. Nah, akhirnya saya ke Peshawar tahun 87-an, 88-87. Setelah landing pesawat itu dari Peshawar, saya ditemukan oleh Syekh Abdul Azam. Syekh Abdul Azam ini saya di screening, saya ditanya Syekh ini kenal apa enggak? Saya kenal. Akhirnya saya lolos screening, akhirnya kemudian masuk ke pelatihan senjata, yaitu di Peshawar, masuk Peshawar, kemudian di Sada itu tempat tanah yang tak bertuan. Di situ diperebutkan tanah yang tidak ada hukumnya. Di situ dikuasai oleh kabilah-kabilah di Pakistan. Mereka tak tahu otonom atau enggak, pokoknya itu ada sebuah tanah. Di situ adalah camp, istilahnya itu camp Sada. Itu ada orang Arab, banyak latihan untuk perang ke Afghanistan. Setelah 3 bulan saya latihan bongkar pasang senjata AK-47 semuanya. Saya masuk ke front. Di front itu saya ketemu Osama bin Laden. Osama bin Laden adalah komandan saya di Afghanistan. Waktu itu perang melawan Rusia, melawan invasi Soviet yang masuk ke Afghanistan. Ya, itu lumayan berat hidupnya. Kemudian di tengah-tengah peperangan itu ada Allah Subhanahu Wa Taala, saya ada dapat surat yang dibawa oleh teman dari Yordan, dititipkan ke Baitul Diafa, teman tempat transit di Peshawar. Setelah saya buka, ternyata saya dipanggil di Mekah oleh Universitas Ummul Qura. Awalnya saya ingin mengurusnya di Islamabad, ternyata tidak bisa. Saya mengharuskan saya pergi ke Jakarta untuk mengurus visa dan tiketnya. Alhamdulillah sampai Jakarta, saya di kedutaan, saya hampir lama karena saya sudah 3 kali saya dipanggil, tidak ada datang, hampir hangus. Tapi alhamdulillah karena sudah takdir, saya ambil visanya, kemudian saya ambil tiketnya, kemudian saya booking untuk 1 minggu mau berangkat ke Saudi. Setelah saya berangkat di Saudi tahun 89 saya masuk Ma'had Lugha 2 tahun, kemudian di Ma'had Lugha Ummul Qura Mekah, waktu itu masih di Aziziyah. Setelah itu saya 2 tahun di bahasa Lugha Mutawasid. Setelah itu saya masuk kuliah, saya milih kuliah Usuluddin. Ternyata di situ ya dosen-dosennya berkaliber internasional. Ternyata yang pernah saya baca buku-bukunya di Indonesia ada di situ, seperti Muhammad Qutub. Ustaz Muhammad Qutub ini adalah adik dari Said Qutub. Said Qutub ini mempunyai satu kitab namanya Ma'alimul Fit Thariq. Dia ini bukunya kecil, tapi bisa mempengaruhi orang, bisa menjadikan orang itu menjadi
intoleran, keras, bahkan radikal dan terorisme. Dari buku kecil yang dikarang oleh Muhammad Qutb, dia orang dikarang oleh Said Qutb. Kemudian ya karangan-karangan pemikiran-pemikiran Muhammad Qutb itu tidak jauh berbeda. Walaupun waktu itu di Ummul Qura, Ustaz Muhammad Qutb ini tidak mengajar di S1, mengajarnya hanya di S2 dan S3. Tapi di situ ada namanya tatap mukanya S2, yang muridnya itu hanya sedikit. Kemudian saya izin untuk belajar kepada Syekh Muhammad Qutb untuk menggali ilmunya. Istilahnya itu mustamil, orang hanya mendengar saja, berpartisipan aja, bukan murid resmi, tapi dibolehkan sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Dari situ saya mempunyai pikiran tidak jauh beda antara kakak dan adiknya, antara Said Qutb rahimahullah dengan kitabnya Ma'alim Fitori, Bidilal Quran, kemudian banyak buku yang lainnya dengan dengan Muhammad Qutb, mempunyai yang waktu itu mengajar Waqi'unal Mu'asir, kondisi Islam kontemporer. Dia mengajar materi itu, menarik bukunya itu. Tapi ya itu tadi, jadi tidak jauh beda. Memang mendorong untuk kita itu keras, untuk mendorong semua itu harus pasti. Tapi ya kita, ya saya sendiri, saya bisa mengirim kekerasan itu dengan bermacam-macam ilmu juga. Tapi itu dah. Tapi saya simpulkan itu, pemikiran-pemikiran tidak jauh beda dengan pemikiran kakaknya Said Qutb. Sepulang dari Indonesia tahun 96, saya ngajar di Solo. Kemudian tahun 2000 saya ngajar di Ma'had Umar di Surabaya. Kemudian tahun 2004 saya ditangkap oleh Densus 88 karena menyembunyikan informasi berkaitan dengan Nurdin Entop dan Dr. Azhari. Di situ memang sudah terpapar. Kemudian karena waktu itu internet, banyak saya download buku-bukunya yang ada di internet. Mengapa saya yakini apa yang di internet itu benar? Karena saya pernah melihat offline-nya di Afghanistan. Buku-buku itu waktu di Afghanistan itu tidak boleh dibawa pulang, peraturannya begitu. Tapi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 2004 saya lihat di internet. Saya waktu itu awal-awal ada warnet, belum ada Android, tapi banyak. Saya hanya bermodalkan flash disk, kemudian saya baca di rumah. Tahun 2004 saya ditangkap Densus. Kemudian dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala saya ada beberapa teknis saya dilepaskan. Kemudian tahun 2008 saya masuk Jamaah Ansarut Tauhid yang dibawa oleh Bapak Kiai Haji Abu Bakar Basir. Kemudian di dalam perjalanan itu saya baca internet, baca buku dari internet. Akhirnya saya, ya memang istihad saya, semuanya istihad, tidak lepas. Kemudian saya menemukan pola pikir dan pemikiran ISIS, dan itu menjadikan saya lebih keras lagi, intoleran, tidak menghargai, kemudian otoriter. Dan itu yang bisa mengatakan, yang bisa nilai saya intoleran, keras, kemudian otoriter itu istri saya. Memang begitu. Tapi setelah itu saya di penjara banyak muhasabah, banyak mengkritik, banyak mengoreksi. Akhirnya dari berbagai besukan itu ada satu pembesuk, yaitu korban bom Marriott. Jadi didatangkan oleh satu yayasan namanya Aida. Saya berdialog, dari itu saya banyak terenyuh. Kemudian ditakdirkan saya banyak baca buku. Akhirnya buku yang saya baca itu diantaranya adalah bukunya Dr. Abdul Qadir Abdul Aziz, yang namanya, kitabnya di dalam bahasa Arab itu adalah Tarsyidul Jihad, bagaimana mengawal
dilihat ini di kondisi kontemporer. Di situ banyak koreksi-koreksiannya. Akhirnya taruh itu. Akhirnya saya kembali. Mengapa saya milih titik balik kembali kepada kesatuan kepada NKRI ini, karena ya itu tadi, saya sendiri pada waktu saya di ISIS, di gerakan-gerakan kekerasan itu seakan-akan di awang-awang itu. Memang teori dan idealisnya itu memang sangat idealis, tapi idealis itu tidak diimbangi dengan bagaimana mengendingkan pemikiran itu, sehingga kalau tidak diimbangi kemudian tidak bisa disosialisasikan, kita hanya ibarat seperti orang impian orang mabuk, ingin itu saja. Akhirnya saya kembali, kemudian 2017 saya keluar dari lapas Magelang. Sebelumnya saya divonis 3 tahun, tuntutan 4 tahun, 2 tahun saya menjalani di Makobrimob Kelapa II Depok. 1 tahun saya menjalani di lapas kelas 2 Magelang. Setelah saya keluar 2017, ditakdirkan oleh Allah SWT banyak perubahan dalam pemerintah ini dalam menangani deradikalisasi mitra-mitra yang baru keluar. Dulu waktu saya 2004 itu dibebaskan, itu tidak ada penanganan. Tapi 2017 saya alhamdulillah pemerintah memberikan satu komunitas yang hari ini di Surabaya. Saya diberikan satu komunitas yang sama-sama semuanya itu kembali kepada NKRI, kembali ke Indonesia, dan menyatakan menghalau kekerasan. Nah, itu intinya. Yang intinya lagi, setelah ya saya di Surabaya sampai saat ini, alhamdulillah saya belajar dan meneruskan masih S3, program S3, program doktoral studi Islam di Universitas UIN Surabaya. Nah, pesan yang saya mau kita sampaikan di dalam penutupan ini, saya pesankan kepada generasi muda, kepada masyarakat Indonesia, bahwasanya mari kita menseimbangkan antara ilmu kita dan bagaimana mengaplikasikannya. Kemudian pesan yang selanjutnya adalah tidak semua yang kita baca kita bisa mencernakkan, dan tidak semua yang kita bisa cernak di dalam pikiran itu kita bisa mengendingkan di dalam realita kenyataan yang ada. Dan yang terakhir, marilah kita sama-sama menjadi manusia khairun nasi anfa'uhum linnas. Bagaimana kita semuanya menjadi pionir-pionir manusia yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.